channel Sharing Tulus Kekristenan, sharing ke-42 dengan judul Pengampunan diberikan setelah hukuman kita dieksekusi. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Sebenarnya di dalam rangka menyelamatkan umat manusia, Allah mengutus anak Allah Yesus Kristus untuk menggantikan kita menjalani hukuman yang seharusnya kita jalani itu, bertujuan agar dosa kita tidak diperhitungkan atau kita diampuni. Itu tujuannya, digantikan untuk tujuan diampuni. Bahasan kita mulai dari Matius 5 ayat 17 ke ayat 18. Guna mempersingkat waktu, ayat 17 Mbah kutip langsung pengertiannya. Itu yang kemarin telah kita bahas berulang kali. Tuhan yang menjadi Pak Yesus itu bersabda, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk mengampuni dosa." Titik. Aku datang bukan untuk mengampuni dosa, melainkan untuk menggantikan kamu menjalani hukuman yang seharusnya kamu jalani. Lanjut ke ayat 18, Mbah kutip sesuai teks aslinya di Alkitab. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Mbah salin dengan pengertian, mulai dari ayat 17, lalu lanjut ke ayat 18 supaya nyambung. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk mengampuni dosa. Titik. Aku bukan datang untuk mengampuni dosa, melainkan untuk menggantikan kamu menjalani hukuman yang seharusnya kamu jalani. 18. Aku berkata kepadamu, adapun sebabnya mengapa aku datang bukan untuk mengampuni dosa kalian, melainkan aku datang untuk menggantikan kamu menjalani hukuman yang seharusnya kamu jalani itu adalah ini sebabnya. Sebab memang ada ketentuan. Ada ketentuan. Ya tentu dari Allah sendiri. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu tetap ada selama masih ada langit dan bumi. Sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi tetap ada terus. Tapi setelah terjadi apanya? Nanti berikut ini. Baru hukum Taurat itu ditiadakan. Semua orang diampuni. Mbah sederhanakan. Sebab memang ada ketentuan sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini. Sebelum lenyap langit dan bumi. Jadi selama masih ada langit dan bumi, hukum Taurat tidak akan ditiadakan. Tetap ada. Sebelum semuanya terjadi. Wah, ini kan repot ya. Sebelum semuanya terjadi apanya ya? Arti hukum Taurat ditiadakan adalah pengampunan. Kemarin sudah kita bahas berulang-ulang. Bisa kita tengok ulang video ke-41. Buka YouTube, klik kaca pembesar yang di pojok kanan atas, lalu tulis Akeong, Sharing Tulus Kekristenan, sambung, spasi, ke garis datar 41, baru enter ya, kaca pembesar yang di bawah, pojok kanan bawah. Selamat menonton. Jika Mbah salin dengan pengertian itu, ayat 18 akan berbunyi, sebab memang ada ketentuan, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini,
sesungguhnya selama masih ada langit dan bumi ini, tidak akan ada pengampunan sebelum semuanya terjadi. Tunggu dulu. Sebelum semuanya terjadi itu nanti kita artikan bagaimana nih, kita cari artinya. Tidak akan ada pengampunan sebelum semuanya terjadi. Apa yang dimaksud dengan semuanya terjadi? Terjadi apa? Sabda Tuhan Yesus ini di dalam konteks tentang peniadaan atau penggenapan hukum Taurat. Peniadaan atau penggenapan hukum Taurat. Kalau begitu, maksud semuanya terjadi adalah setelah terjadi penggenapan hukum Taurat. Bukan peniadaan, toh. Kan dia bilang, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Jangan. Tapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi sebelum penggenapannya terjadi, tidak akan ada itu peniadaan hukum Taurat. Peniadaan hukum Taurat artinya pengampunan. Bagaimana cara menggenapi hukum Taurat? Kita masuk ke sana. Ada dua cara. Satu, penggenapan hukum Taurat dengan cara melakukan perintah. Atau menjauhi larangannya. Larangan itu sebetulnya kan perintah. Tetapi perintah negatif. Kedua, penggenapan hukum Taurat dengan cara menjalani hukuman yang dituntut jika manusia gagal melakukan perintah. Maka masuk di neraka. Di neraka itu menggenapi tuntutan hukum Taurat. Menggenapi hukum Taurat di neraka. Umat manusia sebenarnya harus menggenapi hukum Taurat dengan jalan melakukan perintah. Itu kan. Namun karena gagal, umat manusia harus menggenapi hukum Taurat dengan jalan menjalani hukuman yang dituntut hukum Taurat di neraka. Pencuri ayam harus menggenapi hukum KUHP di penjara. Itu menggenapi hukum di penjara. Seharusnya kita semua seharusnya menggenapi hukum pidana ini dengan cara tidak mencuri. Tapi dia karena apa-apa, ya saya tidak tahu. Orang ini gagal melakukan perintah tidak mencuri. Dia mencuri, maka dia harus menggenapi tuntutan hukum pidana di penjara. Ini yang dipersoalkan di ayat 17 tadi. Aku datang bukan untuk mengampuni, melainkan menggenapi hukum Taurat. Ini kan yang kita bicarakan ini. Sekarang barulah jelas maksud kedatangan anak Allah di dalam daging bernama Yesus ini, Roma 8 ayat 3 dan 4, untuk menggenapi hukum Taurat. Itu adalah bagi kepentingan umat manusia. Bukan kepentingannya sendiri. Kepentingan umat manusia. Guna menggantikan umat manusia yang terancam menggenapi hukum Taurat di neraka. Kita ini semua terancam. Tapi kan belum masuk. Berarti terancam. Maksud kedatangan beliau menggenapi tuntutan hukum Taurat. Menggenapi ancaman ini. Ancaman masuk neraka. Kita kembali ke ayat 18 tadi. Sebab memang ada ketentuan, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, tidak akan ada pengampunan. Tidak akan ada pengampunan sebelum semuanya terjadi. Sebab memang ada ketentuan, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, tidak akan ada pengampunan sebelum penggenapan hukum Taurat bagi kepentingan umat manusia oleh anak Allah terjadi. Sebelum
penggenapan hukum Taurat bagi kepentingan umat manusia oleh anak Allah terjadi. Tadi kan manusia harus menggenapi hukum Taurat di neraka. Tapi Pak Yesus diutus datang untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat ini. Menggenapi hukum Taurat bagi umat manusia. Digenapi. Jadi nggak jadi nantinya. Ya bagi yang mau digenapi oleh Pak Yesus. Kalau nggak mau ya jalani sendiri. Sebab memang ada ketentuan. Jadi Allah menentukan ini. Sebab di Lukas 16 ayat 16 nanti hukum Taurat berlaku sampai zaman aku disalib itu. Itu Lukas 16 ayat 16. Berlaku sampai di situ. Lukas 16 ayat 17, hukum Taurat tidak akan ditiadakan selama masih ada langit dan bumi. Loh, kok aneh, tadi sampai situ. Sekarang tidak akan ditiadakan. Tidak akan batal. Artinya hukum Taurat versi baru. Itu yang telah kita bahas. Sebab memang ada ketentuan, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, tidak akan ada pengampunan. Sebelum eksekusi penggantian hukumannya umat manusia oleh anak Allah terjadi. Hukumannya umat manusia oleh anak Allah terjadi. Penggantian hukumannya, ya di neraka tadi, digantikan oleh Pak Yesus di atas kayu salib. Bagi kita sekalian yang masih hidup, kalau sudah mati, ya nggak tahu saya, terlambat. Jadi sebaiknya kita maulah digantikan. Mari kita sekalian memberitakan berita ini. Nah, pada tahun 33 Masehi, bukan 1933, Mbak sendiri seringkali pikun. 33 atau 1933 ya. Saya lahir kan 1948, kan deket ya. Ternyata jauh. Tahun 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 33. Itu terjadi penyaliban Tuhan Yesus. Kita telah mengetahui eksekusi penggenapan hukum Taurat oleh anak Allah, Yesus Kristus ini telah terjadi. Yohanes 19:30, yaitu ketika beliau berseru, sudah genap. Alkitab LAI 1952. Artinya tuntutan hukum Taurat sudah ku genapi tuntutannya. Tuntutan untuk masuk neraka itu sudah ku genapi, aku jalani. Atau penggenapan hukum Taurat sudah selesai, ku laksanakan bagi umat manusia. Penggenapan hukum Taurat sudah selesai ku laksanakan bagi umat manusia. Tadi ayat 18 berkata, sebab memang ada ketentuan, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, tidak akan ada pengampunan. Sebelum eksekusi penggantian hukumannya umat manusia oleh anak Allah terjadi. Tadi kan bilang begitu, tidak akan ada pengampunan sebelum eksekusi penggantian hukumannya umat manusia. Hukumannya umat manusia. Hukumannya milik umat manusia oleh anak Allah terjadi. Sebelum itu tidak ada pengampunan. Sekarang pemenuhan atas ketentuan ini sudah terjadi, yaitu eksekusi penggantian hukuman yang seharusnya umat manusia jalani sudah selesai di kayu salib itu. Dikerjakan oleh anak Allah Yesus Kristus di atas kayu salib. Kan sudah selesai. Sehingga pengampunan itu bisa dianugerahkan. Karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia sehingga Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal ini kepada seluruh umat manusia. Pengampunan itu bisa dianugerahkan kepada seluruh umat manusia. Ada banyak ayat yang memberitahu kebenaran di atas. Namun ayat favoritnya Mbah adalah Matius 26 ayat 27. Mudah diingat, 26, 27. Kitab Matius.
minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pengampunan bisa dianugerahkan setelah ada penumpahan darah Yesus Kristus, Anak Allah yang sedang menampilkan diri sebagai manusia bernama Yesus. Menampilkan diri sementara saja, 33 tahun saja. Tuhan Allah menampilkan diri. Cuma 33 tahun. Nanti kembali lagi sebagai Allah. Sekarang bertakhta di sorga sebagai imam besar. Jadi Allah orang Kristen tidak mengampuni dosa secara langsung dengan otoritas beliau. Tidak. Nggak tahu agama lain, nggak tahu saya. Nggak boleh komentar itu. Tetapi beliau mengampuni dosa setelah hukuman atas dosa itu dieksekusi. Ya ini hukuman atas dosa. Bukan atas kita. Kita kan belum lahir. Atas dosa kita. Jadi mari kita ingat untuk diri kita sendiri dan untuk kita sebarkan kepada orang lain, kepada teman, keluarga, bahwa kita orang Kristen selamat bukan karena diampuni secara langsung. Ya, nggak apa-apa. Saya bersalah, saya bertobat, saya tidak melakukannya lagi mulai dari sekarang. Ya sudah, saya ampuni. Ya itu berarti si pengampun itu tidak kudus. Karena dia bisa mengampuni dosa, padahal dosa adalah maut. Tetapi pengampunan dianugerahkan setelah ada kurban yang tidak berdosa. Yesus Kristus tidak berdosa karena tidak terjadi dari benih laki-laki dan perempuan. Beliau adalah anak Allah, firman Allah, menjadi manusia, numpang lewat rahimnya Santa Maria, menjadi Pak Yesus, tidak berdosa, menjadi orang tak berdosa, dieksekusi, disembelih di atas kayu salib. Sudah genap, kita diampuni. Maka dari itu Roma 8 ayat 1 mengatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sampai di sini dulu, Mbah mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani dari surga dan serta ekonomi berkecukupan bagi para penonton video ini serta keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka atau like, tekanlah jempol yang ke atas. Jika berkenan membagi, berkenan menolong keluarga atau teman-teman, bagikanlah video ini kepada mereka semua. Tulislah komentar yang dahsyat. Koreksi, Mbak. Ini salah, Mbak. Ini salah, benarnya begini. Mbak tersesat loh. Atau apresiasi. Begini, Mbak. Memang betul, Mbak. Terima kasih, Mbak. Mbak ucap terima kasih atas komentar itu. Sampai di sini dulu. Sampai besok 5-6 menit saja. Shalom. Insya Allah kita jumpa kembali.